Halo teman-teman, saya Iman. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Mosul. Sebelum lanjut ke cerita film Mosul, saya ingin menyampaikan bahwa konten ini adalah spoiler dari film tersebut. Jadi, bagi Anda yang belum menonton filmnya, ada baiknya Anda menonton film ini secara utuh terlebih dahulu. Sebab, menonton film secara utuh mampu memberikan pengalaman terbaik untuk diri Anda. Namun, jika Anda menganggap ini bukan masalah, silakan lanjut menonton video ini. Film Mosul bersetting pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata berdasarkan sebuah artikel dari New York Times tentang pasukan khusus yang dilatih oleh militer Amerika. Film Mosul secara garis besar mengangkat tema tentang perang yang terjadi antara kelompok militan ISIS dengan pasukan khusus negara Irak bernama SWAT. Dalam film ini kita akan disuguhkan bagaimana keadaan perang antara negara Irak melawan kelompok militan ISIS di kota Mosul. Film dimulai dengan adegan baku tembak antara polisi di kota Mosul dengan ISIS. Terlihat 3 orang polisi yang berhasil menangkap 2 orang teroris dihujani tembakan oleh kelompok bersenjata ISIS. Satu dari polisi tersebut nampak terluka parah. Dalam baku tembak tersebut, polisi-polisi itu nampak akhirnya terpojok dan kehabisan amunisi, lalu bersiap bertahan dengan senjata pisau dan pecahan kaca. Lalu, tanpa diduga, pasukan ISIS diserang oleh kelompok yang dikenal sebagai tim SWAT. Kawa dan Jamal terkejut melihat kelompok itu masih ada dan hidup, sebab menurut berita, kelompok SWAT tersebut telah musnah. Mayor Jasem, ketua pimpinan tim SWAT, menanyakan kepada Jamal, mengapa ada polisi di kota tersebut? Lalu Jamal menjelaskan bahwa mereka menangkap 2 orang ISIS karena 2 orang tersebut menukar narkoba dengan senjata dan amunisi. Lalu tiba-tiba tim SWAT mengangkat 2 orang ISIS dan membunuhnya tanpa ampun. Selanjutnya, Mayor Jasem mengeluarkan catatan untuk mengecek apakah Jamal dan Kawa terlibat ISIS atau tidak. Sebab banyak juga anggota polisi yang terlibat ISIS. Mayor Jasem menanyakan nama lengkap dari Jamal dan Kawa. Setelah dicek, Jamal dan Kawa tidak terindikasi sebagai anggota ISIS. Lalu Mayor Jasem menanyakan apakah ada anggota keluarga yang terbunuh oleh ISIS. Lalu Kawa menjawab, pamannya baru saja meninggal dalam pertempuran tadi. Mayor Jasem melanjut menanyakan apakah Kawa sudah berkeluarga. Lalu Kawa menjawab, jika ia sudah berkeluarga, ia tidak akan di kota tersebut. Mendengar jawaban Kawa, Walid pun tersinggung entah mengapa. Lalu Mayor Jasem memberikan Kawa topi SWAT sebagai simbol tawaran bergabung dengan tim SWAT. Kawa terlihat ragu. Namun Mayor Jasem meyakinkan Kawa bahwa mereka lah yang menghabisi ISIS yang barusan membunuh pamannya. Kawa pun bergabung dengan tim SWAT. Jenazah paman Kawa dibawa Jamal ke kota. Dalam perjalanan, Kawa bertanya kepada Walid tentang misi mereka. Namun Walid tak memberitahu dan hanya menyarankan Kawa untuk patuh saja kepada Mayor Jasem. Mereka pun melanjutkan misi dan berjalan kaki menuju sebuah gedung. Setelah mengecek keamanan gedung, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di gedung tersebut. Kawa terlihat duduk di dekat jendela bersama Mr. X. Namun tiba-tiba Kawa mendengar bunyi kendaraan. Kendaraan tersebut ternyata dikendarai Jamal. Jamal terlihat membocorkan posisi tim SWAT menggunakan bom asap. Lalu datanglah mobil ISIS. Tim SWAT mengira mobil tersebut berisi pasukan. Namun ternyata mobil tersebut adalah bom bunuh diri. Dalam kejadian itu Mr. X pun tewas. Mayor Jasem pun sempat marah kepada Kawa dan menuduhnya terlibat. Namun akhirnya Mayor Jasem ditenangkan oleh anggotanya. Mayat Mr. X pun dibawa ke dalam mobil. Lalu Mayor Jasem dan anggotanya terlihat mendiskusikan rute untuk menuju suatu tempat. Mereka harus memilih rute yang berbahaya atau melewati rute yang dijaga oleh tentara federal. Akhirnya dengan mempertimbangkan bahwa anggota mereka tinggal sedikit, mereka pun memilih melewati rute yang dijaga oleh tentara federal.
Di dalam perjalanan, mereka bertemu dua orang anak yang sedang mendorong gerobak berisi jenazah ayahnya. Mayor Jasem menawarkan kedua anak tersebut untuk ikut. Namun, hanya sang adik yang ikut, sebab sang kakak telah berjanji untuk tetap tinggal dan menguburkan jenazah ayahnya. Sesampainya di pos penjagaan, terlihat Mayor Jasem yang menyogok tentara federal. Kawa pun bingung mengapa tim SWAT perlu melakukan hal tersebut. Terlihat Kawa dan tim SWAT menurunkan jenazah Mr. X. Jenazah Mr. X diturunkan agar bisa diurus dengan layak. Sementara itu, Mayor Jasem mencari keluarga untuk menitipkan anak yang tadi ikut mereka. Tiba-tiba, ada salah satu tentara yang mengenali mereka. Tentara tersebut berteriak bahwa atasan tim SWAT mencari mereka dan mengira mereka telah mati. Mayor Jasem yang melihat hal itu langsung mendekap tentara tersebut dan memberikan ancaman agar tentara tersebut mau tutup mulut dan berpura-pura tidak pernah melihat mereka. Perjalanan pun dilanjutkan. Kawa kembali bertanya apa tujuan misi mereka. Namun tak ada yang menjawab pertanyaannya. Kawa lalu membuka HP Mr. X dan melihat foto-foto pembantaian ISIS oleh tim SWAT. Akhirnya, mereka memperlihatkan video di mana kakak Mr. X digorok oleh anggota ISIS. Kawa pun mulai paham bahwa tujuan mereka adalah balas dendam dengan memerangi seluruh anggota ISIS. Mereka pun tiba di suatu area yang berbahaya. Terlihat rakyat sipil berjalan meninggalkan area tersebut. Tiba di area berbahaya, mereka pun berwaspada dan tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tembakan. Tim SWAT pun memberikan serangan balasan. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota tim SWAT meninggal karena memberikan tembakan perlindungan. Setelah mengetahui posisi si penembak, tim pun bergerak menuju lokasi tersebut. Sampai akhirnya musuh dapat dilumpuhkan. Setelah musuh dilumpuhkan, Mayor Jasem dan Walid mengintai lokasi sekitar. Walid menunjukkan lokasi gedung tujuan misi kepada Mayor Jasem. Lalu mereka mencari rute terbaik untuk menuju gedung tersebut. Di lain sisi, Kawa berdiri di dekat dinding dan melihat salah satu korban penembakan, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena hal tersebut, Kawa mengambil foto selfie menggunakan HP Mr. X. Namun ternyata, salah satu ISIS tersebut belum mati, dan Kawa pun berniat menghabisinya. Namun niat tersebut digagalkan oleh Mayor Jasem. Biarkan ia menderita, ujar Mayor Jasem. Suara azan terdengar. Mayor Jasem menyuruh Amir dan Kawa berjaga, sehingga mereka dapat sholat bergantian. Namun ketika Mayor Jasem baru akan mulai sholat, Walid memanggilnya dan menunjukkan pusat komando ISIS. Salah satu anggota SWAT mengatakan ia memiliki teman di unit tentara gabungan yang dapat mengebom lokasi ISIS tersebut. Namun Mayor Jasem menolak dan mengatakan bahwa jika ingin menyerang mereka, harus melakukannya sendiri. Lalu Mayor Jasem menyuruh Walid untuk mengambil keputusan. Setelah berdiskusi, akhirnya Walid memutuskan untuk melewatkan pusat komando ISIS dan meneruskan misi saja. Tiba-tiba terdengar suara drone. Drone tersebut langsung meledakkan mobil tim SWAT. Tim SWAT pun bersiap siaga karena ada drone lain yang datang. Lalu terdengar tembakan dari gedung lain dan menembak jatuh drone kedua tersebut. Ternyata tembakan itu dilakukan oleh militan Iran. Di saat itu pun Mayor Jasem menawarkan barter perlengkapan perang kepada militan Iran. Namun militan Iran mengatakan mereka masih mempunyai banyak senjata dan amunisi. Jikapun ingin barter, mereka ingin barter dengan rokok. Beruntungnya tim SWAT memiliki banyak stok rokok. Setelah menurunkan rokok dari mobil, Mayor Jasem masuk ke markas militan Iran. Di sana terjadi negosiasi pertukaran rokok untuk amunisi. Setelah kata sepakat didapat, militan Iran meminta Mayor Jasem untuk mengidentifikasi tahanan mereka. Betapa terkejutnya Mayor Jasem. Salah satu dari tawanan tersebut adalah Jamal, yang di awal film tadi telah berkhianat dengan kelompok SWAT.
Sempat terjadi keributan karena masing-masing pihak bersikeras untuk menahan tawanan tersebut. Namun, secara tiba-tiba, Kawa mengambil kapak yang ada di punggungnya dan mengapak kepala Jamal. Suasana pun menjadi hening setelah itu. Transaksi pun berlanjut. Walid menukarkan rokok shisha dengan sebuah RPG yang berisi 1 peluru saja. Walid juga berubah pikiran dan setuju untuk menyerang pangkalan ISIS. Di perjalanan, Mayor Jasem menjelaskan kepada Kawa alasan mengapa mereka tidak mendapatkan dukungan amunisi serta bantuan serangan. Ternyata mereka diminta mundur dan akan dikirim ke desa terpencil. Karena alasan tersebutlah mereka beroperasi secara gerilya, dan apabila ketahuan, maka Mayor Jasem akan berhadapan dengan pengadilan militer. Di tengah perjalanan mereka tersebut, mereka diserang oleh kelompok ISIS yang telah memblokade jalan. Terjadilah baku tembak di lokasi tersebut. Naasnya, ketika di pertempuran, Amir tak sengaja menembak kepala rekannya, serta Walid yang tak sengaja memantulkan granat ke arah mereka. Kawa pun terluka terkena serpihan granat di wajahnya. Setelah mengobati Kawa, misi pun dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sampai di suatu gedung, mereka bertemu kelompok ISIS dan baku tembak pun terjadi lagi. Salah satu rekan mereka terluka setelah pertempuran tersebut dan diobati dalam perjalanan. Akhirnya mereka sampai di pusat komando ISIS. Mereka pun dibagi ke beberapa titik strategis untuk bersiap menyergap ISIS. Namun saat semua sudah siap, sialnya RPG yang ditembakkan Walid gagal meledak, sehingga baku tembak pun terjadi lagi. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh tim SWAT. Mereka pun beristirahat selama 90 detik di markas ISIS. Ketika di sana, Mayor Jasem membereskan meja tanpa mengetahui bahwa keranjang di atas meja adalah jebakan bom. Bom pun meledak. Mayor Jasem pun tewas dalam ledakan tersebut. Mereka pun sangat terpukul atas kejadian itu. Sebab selama ini Mayor Jasimlah yang memimpin dan menyusun rencana. Kawa pun berpendapat misi harus tetap dilakukan, karena mereka sudah sejauh itu dan telah mengorbankan banyak hal untuk misi tersebut. Walau Kawa sendiri sebenarnya tidak mengetahui misi utama dari tim SWAT. Akhirnya mereka melanjutkan misi, dan akhirnya tiba di gedung yang menjadi target misi mereka. Sampailah mereka di sebuah pintu, yang mana Walid mempunyai kunci pintu tersebut. Terlihat Walid sangat gugup ketika membuka pintu itu. Ketika pintu dibuka, Walid dengan sigap menembak tepat di kepala ISIS yang ada di dalam sana. Ternyata rumah tersebut adalah rumah Walid. Jadi, selama ini, misi utama mereka adalah untuk menyelamatkan istri dan anak Walid. Film pun berakhir dengan misi selanjutnya. Misi selanjutnya adalah penyelamatan putra Amir yang telah mereka ketahui keberadaannya. Nah, begitulah filmnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. DTI Movie di sini. Dadah.